kembali lagi ya di channel Aslan Farm. Oke, langsung aja ya lur ya. Di kesempatan kali ini saya ingin coba sharing sedikit tentang pembuatan probiotik Krabal ya lur ya. Ini kebetulan saya kemarin sempat sharing ke beberapa senior. Ternyata probiotik Krabal ini dibilang sangat efektif lur untuk digunakan atau diaplikasikan ke kolam budidaya ikan air tawar apapun ya lur ya, baik itu nila, lele, terus gurame dan lain-lain kayak gitu lur. Nah langsung aja ya lur ya, sesuai judulnya. Jadi kesempatan kali ini saya ingin sharing untuk membuat probiotik Krabal itu sendiri. Bahan-bahannya cukup simpel lur, jadi hanya butuh Yakult ya. Yakult ini memang di dalam kandungannya memang kultural dari bakteri asam laktat ya lur. Gitu. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai bakteri starternya. Terus juga ada Rakitape lur yang udah dihaluskan seperti ini ya, Rakitape yang saya gunakan gitu. Nah penggunaannya sendiri untuk per takaran Rakitape-nya nanti harus mengikuti dengan jumlah air yang disediakan lur, atau wadah yang dibuat fermentasi nanti. Lalu setelah Yakult dan Rakitape ada juga bahan yang selanjutnya, yaitu molase lur. Ini molase yang udah tadi saya beli di pasar ya lur ya, bentuknya seperti ini. Dan juga ada air kelapa lur. Air kelapa ini air kelapa yang tua ya lur. Jadi yang dibuat parutan-parutan itu biasanya atau di pasar-pasar kalau misalkan ada yang parut-parut kelapa itu ditanyain aja airnya dijual nggak kayak gitu. Nah untuk prosesnya sendiri cukup mudah lur. Jadi ini nanti dicampur di molase, dijadikan satu semua. Dan juga jangan lupa kalau misalkan dapat Rakitape yang butiran seperti ini dihaluskan dulu ya lur. Takarannya sendiri lur, sekarang kita bicara takaran per 10 liter air itu menggunakan 2 botol Yakult seperti ini ya lur ya. Jadi misalkan ini ada satu pak ini ada 5 botol Yakult, diambil 2 ya lur ya per 10 liter. Nah karena nanti saya menggunakan drum yang isinya 50 liter seperti ini, berarti saya menggunakan 10 botol Yakult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya lur ya. Dan juga Rakitape, takarannya Rakitape ini sendiri nanti per 10 liter menggunakan 3 butir ya lur ya. Kalau misalkan yang kecil-kecil seperti ini 3 butir gitu lur, atau sekitar 10 gram ya lur ya. 10 gram itu insya Allah udah paling efektif lah, karena ini kan per butirnya menggunakan 2,8 gram, berarti saya membutuhkan sekitar 3 butir kayak gitu. Lalu yang selanjutnya juga lur, ini menggunakan molase juga ya nanti ya campurannya ya. Untuk takarannya molasenya sendiri sebetulnya hanya menggunakan sekitar 500 gram. 500 gram itu untuk per 10 liter air. Nah gitu. Nah karena saya menggunakan 50 liter, jadi saya di sini menggunakan kurang lebih sekitar 2,5 ya berarti ya. 500 gram dikalikan 50 atau dikalikan 5 karena per 10 liter loh ya hitungnya. Jadi 2,5 liter gitu loh. Nah untuk air kelapanya sendiri dianjurkan memang untuk 1 liter per 10 liternya lur gitu. Nah karena ini menggunakan drum 50 liter, maka dari itu saya membutuhkan sekitar 5 liter air kelapa tua gitu loh. Oke langsung aja ya lur ya, kita campur jadi satu bahan-bahannya. Oke, kita udah siapkan semua ya, udah dibuka semua ya perutnya. Mohon maaf ya karena memang cuma satu ini yang nggak ada yang ngebantuin buat merekam, jadi kita masukin sekarang langsung dicampur dengan molasenya seperti ini aja lur, sampai 10 botol ya lur ya gitu. Seperti ini lur, kurang lebih nanti tampilannya 3 kelima,
setelah botol Yakultnya udah dimasukkan semua, minuman Yakultnya kita masukkan sekarang ragi tapinya loh. Kita sebar aja merata seperti ini ya. Oke. Pastikan udah ditumbuk ya, halus ya lur ya. Kalau misalkan ada kasar-kasar dikit gak apa-apa, insya Allah nanti bisa larut dengan sendirinya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita perlu untuk mengaduk menggunakan alat ataupun kita harus mensterilkan tangan terlebih dahulu ya lur ya. Oke, sebentar ya lur ya, akan saya jeda. Oke lur, kembali lagi ya. Sorry dijeda-jeda lur, karena memang cuma satu orang lur, nggak ada yang bantu buat ngaduk. Kita aduk-aduk rata ya lur ya. Semua bahan yang udah kita campur tadi pastikan teraduk dengan sempurna lur. Jangan lupa untuk ya lur ya, apa namanya, cuci tangan, pastikan semuanya bersih ya lur ya, steril. Soalnya kalau fermentasi itu ada bakteri yang mengganggu dalam proses fermentasinya, bisa nanti fermentasinya bisa gagal gitu. Rasanya masih belum teraduk dengan sempurna lur, jadi di bawah masih menggumpal. Kita aduk secara rata, pastikan semua bahannya bisa tercampur. Oh iya, dari tadi ini kan masih mencampur bahan-bahan molase, ragi tape dan juga Yakultnya ya lur ya, sebagai bakteri starter. Tapi jangan sampai lupa kita masih punya untuk air kelapanya loh. Jadi air kelapanya sudah saya taruh di drum yang 50 liter supaya nanti bisa apa namanya, bisa lebih mudah lah untuk mencampurnya gitu. Karena yang paling penting yang tercampur itu yang ini gitu. Tapi seandainya kalau misalkan mau dicampur sekalian itu enggak apa-apa, jauh lebih baik ya lur ya. Gitu. Oke, kita aduk-aduk seperti ini saja ya lur ya. Seperti itu. Pokoknya kalau misalkan dirasa sudah rata, molasenya udah tercampur dengan sempurna, sudah cukup ya lur ya. Nah ini sepertinya sudah cukup ya lur ya. Sekarang kita mencampurnya menjadi satu ya lur ya. Jadi antara bahan yang ada di timba ini masuk ke drum 50 liter ini loh. Oke lur, bahan-bahan sudah masuk ke drum besar ya, drum biru, drum putih 50 liter. Sekarang kita aduk lagi ya lur ya, supaya air kelapanya tadi juga bisa tercampur dengan rata. Setelah itu kalau misalkan memang ini dirasa sudah cukup adukannya, nanti kita penuhi dengan air biasa ya lur ya. Air biasa sampai drum ini benar-benar penuh, lalu kita tutup rapat dan kita fermentasi selama 7 hari. Sifatnya untuk fermentasi 7 hari ini wajib ya lur ya, karena supaya dari bakteri-bakteri yang terkandung di dalam ramuan tadi, baik ragi dan juga bakterinya, itu bisa bekerja dengan maksimal dan terfermentasi secara maksimal. Dan wajib ya sifatnya untuk ditutup rapat hingga 7 hari, yang artinya lur nanti kalau misalkan mau digunakan itu start dari hari ke-8 nya lur ya, gitu, supaya nanti bisa 7 kali 24 jam maksimal seperti itu. Dan selama fermentasi berlangsung setiap hari ini wajib untuk dibuka ya lur ya, tutupnya ya, supaya nanti gas-gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi ini itu bisa keluar, dan juga kita wajib untuk mengaduk ya lur ya, supaya nanti adukan dari bahan-bahan yang udah kita campur ini bisa teraduk dengan sempurna gitu lur. Sifatnya jadi wajib ya lur ya, dibuka tutupnya dan juga kita aduk secara perlahan-lahan gitu lur, supaya bahannya bisa tercampur. Oke lur,
ini bentar lagi kita masuk di tahap akhir, yaitu untuk menambahkan air secara penuh dan juga menutupnya lur. Oke lur ya, jadi airnya selesai juga ya. Capek lur, habis angkat-angkat air untuk menuhin drum 50 liter ini. Jadi seperti ini ya lur ya penampakannya. Jadi dipenuhi supaya area yang area udaranya itu sangat-sangat sedikit ya lur ya, supaya nanti proses fermentasinya dapat berjalan dengan baik dan juga sempurna lur. Oke, ini airnya sudah ditambahin. Airnya bisa pakai air sumur ya lur ya. Sangat tidak dianjurkan untuk pakai air pump, karena air pump itu banyak mengandung zat kimia seperti kayak klorin dan lain-lain ya lur ya. Jadi saran saya sih pakai air sumur ataupun air RO yang sudah difilter gitu lur. Oke, mungkin hanya itu aja ya lur ya yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua di luar sana, khususnya buat pemula, tentang tutorial menggunakan atau membuat probiotik rabal, ragi dan bakteri asam laktat gitu loh. Oke, nanti langkah terakhir cukup menutup drumnya ini secara rapat, dan pastikan tidak ada udara yang dapat masuk ke drum ini, dan kita tunggu prosesnya selama 7 hari supaya bakteri ini bisa jadi dengan sempurna. Oke, tidak lupa juga terima kasih untuk Profesor Ibnu Sahidir yang menciptakan atau penemu dari probiotik rabal ini, yang mendapatkan penghargaan juga dari Presiden Joko Widodo di tahun 2019 kemarin. Terima kasih banyak karena jasa-jasa yang jenengan berikan itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya lur ya. Bye.